Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menyaksikan adik-adik mahasiswa angkatan 2017 yang akan membuat sesuai kreativitas mereka media pembelajaran untuk anak-anak berkebutuhan khusus yang nantinya media ini juga akan disumbangkan ke salah satu sekolah luar biasa yang berada di Kalimantan Utara ini. Baik, bagaimana keseruannya? Silakan menyaksikan. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Erda Jayanti Sandalabi, Mei Krisliana Gultom, Ririn Arista Suryani, dan Nasmi. Di kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan secara detail mengenai media Papinta atau papan pintar. Baiklah Bapak Ibu, media Papinta atau papan pintar ini kami desain untuk anak tunagrahita ringan, khususnya anak kelas 1 mata pelajaran Bahasa Indonesia. Media ini dibuat berdasarkan standar kompetensi, mengetahui nama dan fungsi anggota tubuh serta benda-benda di sekitar. Dan kompetensi dasar 4.1 menyebutkan nama dan fungsi anggota tubuh. 4.2 menyebutkan benda-benda di sekitar dengan kalimat sederhana. Baiklah Bapak Ibu, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rancangan produksi media atau RPM yang dimulai dengan identitas media. Nama media pembelajaran ini adalah papan pintar atau yang disingkat dengan Papinta. Media papan pintar ini memiliki 3 dimensi. Dan media papan pintar ini dikhususkan untuk anak tunagrahita ringan. Untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan topik pembelajaran anggota tubuh dan benda-benda di sekitar, khususnya untuk anak kelas 1. Dengan kompetensi dasar 4.1 menyebutkan nama dan fungsi anggota tubuh. 4.2 menyebutkan benda-benda di sekitar dengan kalimat sederhana. Nama-nama pengembang dari media Papinta ini, yang pertama Erda Jayanti Sandalabi, yang kedua Mei Krisliana Gultom, yang ketiga Ririn Arista Suryani, yang keempat Nasmi. Selanjutnya, spesifikasi media. Media ini memiliki ukuran luas 40 cm dikali 60 cm dengan bahan-bahan yang digunakan seperti triplek bekas 1, lem uhu, lem tembak, lem kertas, 2 kardus bekas, kertas kado, kertas HVS, dan sedotan. Dan alat-alat yang digunakan seperti cutter, gunting, laptop dan printer, serta alat tulis seperti pensil dan penggaris. Baiklah Bapak Ibu, untuk sketsa media Papinta ini, Bapak dan Ibu bisa memperhatikan sketsa rancangan produksi yang kami tampilkan. Diawali dari triplek yang berukuran 40 cm dikali 60 cm. Dan untuk gambar yang kedua, terdapat 4 buah kardus. 2 diantaranya memiliki ukuran panjang 15 cm dan 2 lagi diantaranya memiliki ukuran panjang 60 cm. Untuk gambar yang ketiga adalah gambar media Papinta yang sudah jadi. Baiklah Bapak Ibu, pada pembuatan media ini, rincian biaya yang kami keluarkan bisa Bapak Ibu perhatikan di layar yang kami tampilkan. Jadi, total keseluruhan biaya yang kami keluarkan untuk membuat media Papinta ini adalah sebanyak Rp88.000. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai prosedur pembuatan media ini. Untuk membuat media ini, terlebih dahulu Bapak dan Ibu harus mempersiapkan alat-alat dan bahan-bahan yang digunakan untuk membuat media Papinta ini. Setelah semua alat dan bahan terkumpulkan,
Kemudian, potong triplek dengan ukuran 40 cm dikali 60 cm. Selanjutnya, potonglah 4 bagian kardus dengan 2 diantaranya memiliki ukuran panjang 5 cm dan 2 lagi diantaranya memiliki ukuran panjang 60 cm. Lalu, potonglah styrofoam dengan ukuran 10 cm dikali 5 cm. Setelah itu, bungkuslah semua bahan yang telah dipotong menggunakan kertas kado. Lalu, buatlah kotak kecil dari kardus sebagai tempat untuk meletakkan gambar dan keterangannya. Kemudian, lengketkanlah antara kotak dengan triplek dari bagian bawah. Tekan beberapa menit agar kardus dengan triplek menyatu dengan baik. Kemudian, potonglah kardus berukuran 15 cm dikali 10 cm sebanyak 14 biji dan yang berukuran 10 cm dikali 5 cm sebanyak 14 biji. Setelah itu, printlah gambar dan keterangannya, lalu tempellah ke kardus yang telah dipotong. Setelah itu, lengketkanlah perekat baju di belakang masing-masing gambar dan keterangannya, dan lengketkan juga perekat baju di styrofoam yang sudah kita potong tadi. Setelah itu, lengketkanlah styrofoam pada triplek yang berukuran 40 cm dikali 60 cm yang sudah dibungkus menggunakan kertas kado. Setelah semuanya selesai, hiaslah media dengan menggunakan sedotan sesuai dengan kreativitas Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu juga bisa menggunakan kain flanel sebagai tambahan untuk mempercantik media papan pintar tersebut. Baiklah Bapak Ibu, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan media ini dalam proses pembelajaran. Seperti yang Bapak Ibu lihat, ini adalah gambar media Papinta atau papan pintar. Pada bagian bawah media ini terdapat satu kotak panjang, yang dimana satu kotak panjang ini dibagi menjadi 2 bagian. Untuk bagian sebelah kanan sebagai tempat untuk meletakkan gambar, dan bagian sebelah kiri sebagai tempat untuk meletakkan keterangan dari gambar. Dan Bapak Ibu juga bisa memperhatikan pada papan pintar ini terdapat 2 perekat. Nah, fungsi dari kedua perekat ini adalah sebagai tempat untuk menempelkan gambar dan keterangannya. Selanjutnya, dalam proses pembelajaran mengenai anggota tubuh, Bapak Ibu bisa mengeluarkan atau mengambil gambar yang berkaitan dengan anggota tubuh dari kotak bagian kanan dan menunjukkan gambar-gambar tersebut kepada siswa. Setelah itu, mintalah siswa untuk menyebutkan nama dari anggota tubuh dan fungsi anggota tubuh dari gambar-gambar yang Bapak Ibu tunjukkan kepada siswa. Setelah siswa menyebutkan nama dari gambar, Bapak dan Ibu bisa meminta siswa untuk menempelkan gambar pada perekat sebelah kanan dan untuk fungsinya pada perekat sebelah kiri, seperti gambar yang kami tampilkan di samping layar. Setelah anak sudah menempelkan gambar, Bapak Ibu bisa memperjelas kembali nama gambar dan fungsinya. Contohnya, gambar mata fungsinya untuk melihat. Dan lakukanlah hal yang sama untuk gambar kedua dan gambar selanjutnya. Nah, untuk materi benda-benda di sekitar, Bapak Ibu juga perlu mengeluarkan atau mengambil gambar-gambar yang berkaitan dengan benda-benda di sekitar dari kotak sebelah kanan dan mengambil keterangannya dari kotak sebelah kiri. Setelah itu, Bapak Ibu menunjukkan gambar-gambar tersebut kepada siswa dan mintalah siswa untuk menunjukkan gambar serta menyebutkan nama benda tersebut serta untuk apa gambar itu digunakan. Setelah siswa menyebutkan nama benda serta menunjuk gambar tersebut dan menjelaskan apa fungsi dari gambar tersebut, Bapak Ibu bisa meminta siswa untuk menempelkan gambar tersebut pada perekat sebelah kanan
dan keterangannya pada perekat sebelah kiri. Setelah siswa menempelkannya, Bapak Ibu bisa memperjelas kembali gambar dan keterangan dari gambar. Misalnya gambar gelas, itu adalah gelas. Setelah siswa menempelkannya, Bapak Ibu bisa meminta kembali siswa untuk mengambil kembali gambar dan keterangannya dan meletakkan kembali pada kotak yang sudah disediakan. Baiklah Bapak Ibu, media Papinta ini tentunya memiliki kekurangan. Kekurangan dari media ini adalah mudah rusak. Penggunaan media ini juga harus dilakukan secara bergantian. Artinya, tidak semua siswa dapat menggunakannya secara bersama-sama. Ukuran media ini juga masih terlalu kecil. Perekat pada media ini, jika ditarik terlalu keras, akan sangat mudah lepas. Tapi Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Cara untuk mengatasi kekurangan dari media Papinta ini adalah kita bisa membuat media yang baru dengan keseluruhan bahan menggunakan triplek. Perekat yang digunakan bisa menggunakan baut agar lebih kuat. Lalu, ukuran media ini juga bisa dibuat agak lebih besar agar media tersebut dapat digunakan oleh 3 sampai dengan 4 siswa sekaligus dengan tujuan untuk mengefisienkan waktu. Baiklah Bapak Ibu, seperti itulah cara menggunakan dan mengaplikasikan media Papinta ini dalam proses pembelajaran. Semoga media Papinta ini bermanfaat bagi Bapak dan Ibu sebagai pendidik dan untuk adik-adik yang ada di sekolah luar biasa. Sekian dan terima kasih.